Halo Zak, Halo, selamat pagi Nayaka. How are you? pagi Sam. Oh, Good Sam. pagi. Okay, good. Alright, today we're gonna continue our uh, learning about. Sebentar, sebelum Mister mau nanya dulu deh ke Nayaka. Nayaka sekarang, eh, ada ini nggak sih di Nayaka kan udah masuk lagi ya sekolah ya? Ada asesmen gitu nggak? Asesmen Udah kayak Sam. tengah semester? Asesmennya kayaknya 2 minggu lagi deh. Oh, 2 minggu lagi, oke. Nah, eh, udah dikasih tahu kan asesmennya 2 minggu lagi. Materinya kira-kira udah dikasih tahu belum? Apa aja? Oh kayaknya Belum ya? belum deh Sam. Oh, berarti mungkin start next week kali ya. Nayaka kita bisa mulai ngedrill buat eh, apa asesmennya Nayaka. Oh iya Gak Sam. apa-apa. Ntar kalau Nah, kalau ada aku. ya di-share aja nanti ke Mister ya materinya. Misal kita kemarin tuh Nayaka kan udah belajar dari ini gak sih? Nayaka dari apa namanya? Pascal ya? Enggak ya? Iya, Dari Pascal terus yang apa sih yang arithmetic apa namanya? Sequence ya, arithmetic sequence. Terus sama ini, iya, sama derivatif berarti ya kalau nggak salah. iya Sam. Oh, kalau yang ini per this week, Nayaka masih derivatif atau udah ganti lagi babnya? Masih derivatif sih Sam. Oh, masih. Oke. Soalnya Mister juga udah ini sih nyiapin derivatif, tapi kita coba kalau kemarin kan cuman turunan biasa derivatif yang belum terlalu kompleks ya. Nah, yang for today ini Mister mau coba Nayaka ke aplikasi si ininya apa aplikasi si derivatifnya. Jadi eh, berdasarkan yang dari minggu kemarin from last week itu kan kemarin Mister sempat mention kalau derivatif itu kita berdasarkan bisa diterapkan di apa sih kayak soal-soal tentang menghitung keuntungan maksimum. Nah, kemarin tuh tentang yang ekonomi tuh ada. Nah, tapi soalnya kan implementasinya kita belum sampai situ atau belum dapat soalnya lah kemarin. Nah, hari ini we can try our new uh, application about apa derivatif. Jadi kita share aja hari ini. For today we gonna learn about deriv application. Udah kelihatan di screennya Nayaka? Kelihatan Sam. Oke. Jadi ini kalau yang last week apa yang turunan sama derivatif itu kita hanya belajar sekedar basic dulu. Jadi kita kemarin udah belajar tentang gimana cara turunin uh, dari fungsi yang first one into the second one and then we can apa ya kita bisa simpulkan itu tuh hasil turunan pertamanya tuh bagaimana. Nah, yang for today we gonna analyze change and determine optimal value. Jadi kita coba next dulu. Nah, jadi ini balik lagi ke basic. Jadi eh, as a derivative concern itu basic konsepnya itu aplikasinya itu not only used to calculate derivative function. Nah, last week kan kita just calculate, jadi cuman ngitung si apa fungsi dari apa namanya dari turunannya itu. Nah, kita bisa yang today kita bisa analyze change, determine extreme point, and solve real world problem. Nah, real world problem tuh yang kayak as like misalnya Nayaka punya usaha, terus Nayaka pengen maximize the profit. Nah, itu nanti kita akan coba bahas one by one. Nah, kalau misalnya eh, kita ngomongin fungsi, Nayaka still remember ini nggak gradient nggak? Gradient Ingat masih Sam. ini ya, masih ingat. Kalau misalnya apa ya, yang persamaan garis lurus, still remember?
sama garis Oh, lurus, kira-kira masih ingat nggak? Yang ini loh, ya sama dengan bentuk mouse. bentuknya yang kayak gini nah ya Kak, kalau nggak salah. Y equal mx plus c. Oh iya, Nah ini si ini ya masih agak refresh dikit lah. Nah kalau ini kalau misalnya dia titiknya apa namanya titik di grafiknya itu grafik Cartesius itu cuman satu. Misalnya for example x koma Y itu misalnya cuman 3,1 for example. Nah, ini kita bisa nyari gradien dari titik yang ini. Tapi kalau misalnya gradiennya itu apa titiknya ada dua, the poinnya ada dua. Nah, itu kita makainya rumusnya bukan yang ini. Kira-kira Nayaka masih ingat nggak rumus yang gradien yang ini ya? Yang eh y m dong, m equal y2 minus y1 per x2 minus x1. Ini masih ingat nggak Naya Kak? Kalau ada dua titik untuk nentuin gradien, kira-kira masih ingat nggak? Ini kayaknya di 8 grade deh, di kelas 8 kelas 9. Nggak tahu deh Naya Kak, ingat kayaknya sih. masih ingat ya? Oke, alright, alright. Jadi itu disclaimer dulu sebelum kita apa berlanjut buat gradien di tangent line. Nah, gradient of the tangent line to a curve at a given point is equal to the value of the derivative of the function at that point. Jadi kalau misalnya if y equal fx, then the gradient at x itu equal a. Jadi kita kalau misalnya mau nyari gradien di apa di kurva atau di apa sih yang persimpangan gitu. Nah, itu kita bisa pakai turunan dari si fungsi fx-nya. Gitu. Jadi misal kalau misalnya dikasih ini nanti kita ada soal, for example, nah ini nih. For example, it is known fx equal x kuadrat minus 4x and then determine the gradient of the tangent line at the point x equal 1. Nah, first of all, you can change the apa fx into derivative. Jadi di change jadi turunan, jadi f aksen x equal to x minus 4. Nah, ini baru nanti Nayaka hitung apa namanya tangent line-nya. Habis itu nih kita coba cek dulu. Nah, jadi kayak gini. Jadi function derivatif dari f aksen x itu 2x minus 4 and then value in x equal 1 itu jadi f aksen 1 jadi 2 kali 1 dikurang 4 jadi minus 2. Jadi gradien dari tangent line-nya itu minus 2 gitu. Jadi kalau gradien biasa kita cuma pakai fungsi biasa. Tapi kalau misalnya dia apa berimpitan atau bersinggungan, dia itu pakai turunannya, pakai derivatifnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk today kita coba akan ngebahas tentang maksimum and minimum value. Jadi ini ada kaitannya sama grafik juga. Sebenarnya kalau kita bicara derivatif itu kita mainnya di grafik sih sebenarnya ya Kak. Cuman Mister belum nemu website yang kita bisa somehow apa memperagakan kalau misalnya Y-nya segini, X-nya berapa, pakai grafik itu belum terlalu nemu. Jadi I'm so sorry. Jadi kita for example kita cuman dari materi yang ada aja. It's okay. Jadi ini maksimum and minimum value itu dapat terjadi can occurs when f aksen x itu equal zero. Nah, zero ini dia namanya stationary point. Jadi kalau misalnya apa turunannya itu zero, itu dia masuk ke poin stationary atau poin yang standar gitu. Nah, kita coba lanjut dulu nih. Jadi ini ada beberapa step.
untuk kita menghitung step to determine optimal value. Yang first one kita determine the functions to be analyzed. Jadi calculate the derivative dulu. Jadi kita turunin dulu, terus kita determine the value of x when f aksen x equals 0. Terus for the next one kita substitute into the initial function and then determine the point type. Jadi ada maksimum, ada minimum. Nah, ini bisa taunya kalau misalnya nanti kita coba latihan soal. Kalau udah kita latihan soal, kita akan bisa tahu eh, kira-kira dia termasuknya maksimum or minimum. Itu. Sebentar. Ini oke. Nah, ini kurang lebih buat apa namanya? nilai nilai optimal dari sebuah grafik kalau ini tuh buat tentuin dia maksimum maksimum poinnya di mana atau dia termasuk minimum poinnya di mana. Tuh. Nah, ini for example nih, ada question about maksimum. Jadi kita disuruh determine the maximum value of fungsi di bawah ini fx equal minus x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, buat Nayaka kira-kira ini turunannya jadi berapa nih? Derivatifnya berapa nih jadinya? Eh, min 2x 2x plus minus 4. 4. Oke. Nah, habis itu Nayaka habis kita diturunin, habis itu Nayaka umpamain si f aksen x ini equal 0. Nah, jadi kan tadi f aksen x-nya kan min 2x minus plus 4 ya. Nah, sama dengan ini 0. Nah, ya Kak, boleh minta tolong dicari nilai X-nya nggak kira-kira berapa nih dari persamaan ini, dari fungsi ini. Kira-kira X-nya Dua, how, sir. 2 ya? X-nya 2. Oke, kita coba nih. Kita lihat apakah benar 2. Nah, ini kan, oh ini kayaknya ini tipe deh, Mister nih. Ini 2 harusnya. Nah, maksimum value-nya, karena ini maksimum itu dia kayaknya dia X-nya itu lebih dari zero kalau maximum value. Jadi maximum value-nya ini kita substitute-nya bukan ke turunan ini ya Nayaka ya. Kita substitute-nya ke nilai fx yang pertama, nilai yang apa namanya? Yang ini nih, yang ini. Kita substitute-nya bukan ke f aksen x, tapi kita substitute si dapat nilai x-nya itu kita substitute ke sini. Jadi tadi dapat 2 2 kuadrat minus 2 kuadrat plus 4 times 2 and then plus 1 and then we gonna get the number and then kira-kira dapatnya 5. Nah, ini kenapa dia termasuk maksimum karena dia itu x-nya lebih dari 0 kayaknya ya menurut Mister. Jadi kalau dia minimum, nah kalau misalnya kayak gini nih minimum sampel ini kayaknya juga agak salah juga sih. Tapi nanti kita coba latihan aja biar Nayaka tahu ada apa sih sedikit example-nya gimana. Jadi kita nanti sehabis ini kita coba latihan soal tapi kita bahas bareng aja biar tahu step by step-nya gimana cara ngerjainnya. Tapi kalau boleh tahu Nayaka di sekolah ini belajar nggak? Atau belum? Oh, belajar, sir. Ini udah ya? Berarti udah sampai sini atau udah sampai mana? Kalau buat yang turunan Nayaka udah sampai mana di sekolahnya Nayaka? Udah sampai situ sih, sir. Sampai sini juga? Oh, Iya. alright, alright. Ini kalau misalnya ini diturunin jadi berapa Nayaka? X kuadrat minus Eh, 6x 2x min 2x 6. min 6 aja. Oke, 2x minus 6. Nah, ini kita eh, kalau misal dijadiin f aksen x-nya 0, misalnya ini x-nya ini jadi 0. 0 equal to x minus. Ini kayaknya maksimum lagi deh.
Ini soalnya jadinya ini kan minus 6 ke sini kan ya. Jadinya 6 sama dengan 2x. Nah, x-nya 3. Coba deh kita lihat deh. Nah, iya jadinya 3. Maksimum value lagi yang ini. Kita coba yang lain lagi deh. Coba deh. Ini kita coba langsung ini aja Nayaka ya. Kita coba latihan dulu ya. Kalau ini. Atau ada yang mau ditanyain dulu nggak Nayaka sebelum kita lanjut ke latihan? Oh, enggak sih, Sir. Langsung aja ya kita ya. Coba ya. Kalau tadi itu kita eh, udah ngebahas ini sih tadi kan yang optimal value sama gradient di tangan lainnya. Kita coba nih di aplikasi soalnya. Kita coba. Ini kita stop share dulu. Nah, terus habis itu kita coba aplikasi turunannya. Ini kita preview, terus kita share screen ke Ayaka. Nggak usah pakai timer lah. Oke, udah terlihat di screen-nya Nayaka? Sudah, Sir. Oke, kita coba. Nah, ini tadi kan ada stasioner kan untuk apa aplikasi minimum sama maksimumnya. Nah, ini kita coba lihat nih ada apa pertanyaannya adalah titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx. Nah, ini pertama kita turunin dulu nah ya Kak. Jadi gimana kalau turuninnya jadi gimana nih? Jadi 2x min 6, Sir. 2x minus 6. 2x minus 6 kita coba catat dulu nih. 2x minus 4. Nah, ini kan udah dapat ya. Terus kita umpamain si f aksen x ini jadi zero biar kita dapat nilai x-nya. Nah, kira-kira jadi berapa nih? Dapat f aksen dapat x-nya berapa menurut saya, Kak? Sorry. Ini x berapa nih? X-nya berapa? Eh, jadi Sir, 2. X-nya Eh, 2 ya. 2 bener. 2 bukan? kan Eh min 6, Sir. X oh min 6 sorry 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 3 ya berarti ya. Oh 4 ininya. Yes, Sir. Ini minus 6. Nah, berarti jadinya X-nya berapa? 3 ya? Iya. X-nya 3. Oke. Nah, X-nya 3. Nah, habis itu kita substitusi ke sini nih. Nah ya, Kak. Substitusi ke X kuadrat minus 6X. Jadinya gimana? Nilai Eh, fx-nya berapa? 9 minus 9 minus 18 ya? eh, ya 18 plus 5. Tambah 5. Jadinya berapa tuh? Eh, minus 4. Minus ya? Minus 4. Nah, dapat nih minus 4. Nah, ini itu dia termasuknya minimum. Eh, iya minimum. Karena dia itu kalau misal dimasukin dapatnya ini nih, minus nih. Jadi X-nya segini. Kalau Nayaka masih ingat ini nggak? Fx itu sama dengan Y. Bener nggak Nayaka? Yes, Dulu. sir. Nah, jadi ini Y-nya dapat minus 4, terus X-nya juga dapat 3. Nah, dia karena nilai Y-nya itu minus, jadinya dia minimum. Pokoknya kalau minimum itu dia biasanya kurang dari nol kalau minimum. Kalau misalnya di atas apa lebih dari nol, dia adalah maksimum. So, the answer is this one maybe. Nah, kan betul. Oke, kita coba soal berikutnya. Nah, ini gampang nih Naya Kak. Jadi suatu benda gerak dengan kecepatan y sama dengan 6t 6t pangkat 2 minus 3t
plus 9. Nah, Y itu dalam meter, T itu dalam satuan detik. Nah, nah ya Kak, kalau di fisika atau di ini sebenarnya kemarin Mister udah mention juga sih. Jadi yang pertama, fungsi pertama itu jarak. Ya kan, jarak tuh gerak lah pokoknya. Nah, terus diturunin itu jadi kecepatan. Diturunin lagi jadi percepatan. Nah, berarti cara nyelesain ini gimana Naya Kak? Oh, Diapain dulu, diapain dulu. Ini kan dia dari gerak nih. Gerak tuh yang Y sama dengan 6T kuadrat minus 3T plus 9. Itu gerak. Nah, dia ditanyanya itu kecepatan. Berarti diapain? hmm, di eh, ah, Gimana, gimana? diturunin juga sih, Sir. Ah, yes. Ya, betul, betul. Diturunin dulu. Jadi 6T kuadrat itu diturunin sama Nayaka. Jadi berapa nih? 6T kuadratnya. Hmm, Jadi ini diturunin dulu. Jadi Y aksen lah jadinya. jadi 12 tes, Sir. 12T terus Min 3. min 3 ya. Nah, udah deh dari ini udah dapat kecepatan. Nah, ya kan tinggal substitute ke sini. Substitute aja biasa. Jadi berapa? Jadi berapa? Jadi 3 6, Sir. 36. 36 udah dikurang 3 belum? Belum, Sir. Jadi Ah, 33 belum. kalau Jadi tiga dikurang tiga satu. ya, 33. Iya, coba. Hmm. Yes. Nah, oh yang ini nih, tangent line nih, garis singgung kayak tadi nah ya Kak. Oh, gimana gimana caranya nih? Garis singgung, garis Oh, singgung. diturunin dulu, Sir. Ya, diturunin dulu. Jadi berapa? 2x Dua plus x 2 x plus 2. Nah, ini tuh kalau tadi tuh kita ini dulu fx-nya udah dapet ya. Fx x-nya udah dapet nih. Berarti kita substitute ke sini deh kayaknya deh. Sebentar. Tadi gimana ya caranya? Wait up, wait up. Tadi tuh Mister udah x kuadrat tambah 2x. Nah, ini tuh dapat 2x plus 2. Coba disubstitute dulu deh, nah ya Kak. Yang 1,3-nya itu eh, ke 2x plus 2. Jadinya x-nya berapa? x-nya jadi 1 tambah 2, Sir. 5 nggak sih jadinya? Hah? Jadi 5 ya? Kan 2 kali 1, 4, 4. Oh, sebentar, sebentar. Oh, oh iya, Sir, iya, Sir. Jadi 4 ya? Oh Nah, iya, Sir. 4. Terus 3-nya ini 3 kuadrat tambah sebentar, 3 kuadrat 9 9 tambah 12. Oh, bukan. Ini kayaknya gimana cara ngerjain ini? Jika diketahui Y-nya udah benar tuh. X kuadrat plus 2X. Oh, oh, oh. Ini tuh berarti atau ini kayaknya dicari apa ya? Dicari M-nya dulu enggak juga. Kalau misalnya ini ditaruh di sini 3 3 tambah 3 kali 2 6. 6 tambah 2. Waduh, melek dong. Internetnya Mister. Cek, cek, cek. Oh no. Coba, saya Kak kira-kira gimana ngerjainnya? Mister juga agak ini nih. Tadi udah bisa sih sebenarnya Mister. Cuman lupa. Hmm, kayaknya kalau Ini tadi gradiennya kan udah dapet ya. Titik koordinat 1, 3-nya itu.
fx-nya hmm, ini gimana tadi ya? 4x kurang 7 kalau nggak salah deh jawabannya. Tapi bagaimana ini? Hmm. Oh iya benar nah ya Kak. Kita pakai ini dulu. Perlu pakai gradien. Jadi ini kan udah dapet nih 2x+2. Nah ya Kak, habis itu pakai ini yang y sama dengan mx plus c. Nah, kita cari m-nya. Ini kita m-nya udah dapet. Ini kan x-nya 1 ya, y-nya 3. Y-nya 3. Ini m-nya dapet. Oh, ini dapet y-nya dulu deh. M-nya M-nya belum tahu. Ini M 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4 Y-nya. Terus kemudian kita pakai ini rumus yang ini Nayaka masih ingat nggak? Yang M sama dengan Y min 3 terus habis itu Oh eh iya sir. Y dikurang Y1. Y dikurang Y1 itu masih ingat nggak? Jadinya Yan min 3 sama dengan 4 x min 1 Iya, kan sir? iya, Y min 3 sama dengan M terus X dikurang X1 yang ini ya 1 ya. Nah iya deh, jadi kayak gini. Ini jadi Y Terus min jadinya 3 berarti Y sama dengan 4X 4x kurang 4 plus 3 ya sir? sama dengan 4X kurang Empat x min 1 sir. min satu ya. 4x Jadinya, oh ini 4x 4 ya. 4. Iya, ini kan min 3 ke samping jadi plus 3 ya. Jadi jawabannya Sir. yang ini ya, yang oranye ya, ini ya kayak Iya sir. 4X min 1. Oh iya nih. Ini sebenarnya Sir, ya ya. aku boleh izin ke toilet ya sir? Kebelet Boleh, ini. boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Sih. Sorry, sorry, sorry. Aduh. Mm, 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 mm. Aduh, aduh. Sorry sir, sorry sir. Oke, all right, it's okay, it's okay. No problem, no problem. Ini sekarang kita coba nilai maksimum. Waduh, ini mulai lagi nih. Ini kita, ini seperti biasa, Nayaka turunin dulu. Nah, gimana nih? Eh, Jadi jadinya ini jadi enam enam x x ya. pangkat 2. 6x kuadrat jadi minus 18 ya 18 11x. plus 12 ya ya nggak sih Iya sir. plus 12. Nah ini kita caranya adalah di insert dulu deh kayaknya yang ini dulu nih nol nol kita masukin ke sini dulu deh nah ya Kak kayaknya Hmm, ini kita oh enggak ini bisa disederhanain dulu nih sebelum dimasukin zero dibagi ini 6 kan sir? dibagi 6 jadi berapa nih x kuadrat ya jadinya ya X kuadrat x min kuadrat minus 3 3 x plus 2 plus ya. 2. Nah, ini kita faktorin dulu, nah ya Kak. Faktorin dulu. Jadi berapa nih? Faktor dari x kuadrat minus 3 plus 2.
Ini X, terus ininya X juga. eh em, -1 -2 sih. Min satu, min 2 ya? Bener ya? Nah, ya Iya kayak kan. kan ini kan ditambah ya min satu tambah min 2 min 3 min satu dikali min 2 plus 2. Oke. Nah, ini dapat nih faktornya berarti X-nya itu antara satu atau X-nya 2 berarti ya Nayaka ya. Nah, dia yang satu sama Em, 2 ini kan dia di ini kan ya interval di antara 0 sama 3 ya, benar ya? Nah, iya kita sih. coba titik ininya nih, kita pakai titik kritis. Titik kritis itu berarti kan tadi X-nya udah dapat tuh titik kritisnya satu dan 2. Nah, kita intervalnya itu 0,3. Berarti kita cari dulu nih, nah ya Kak. Dari ini kita masukin 0 dulu. 0 dulu kita masukin ke sini. Jadinya berapa? 0 ya? Kalau ini mah otomatis 0 nggak sih? Dari yang 0 dulu. Kita F0 itu 0. F1, F1 berapa naik Kak? Em, Oh, ini mah nggak usah dicari satu-satu. Ini aja nih, nggak usah diturunin kayak gini sebenarnya udah langsung sih. Ini aja nih yang 3. Nah, ya Kak masukin ke sini deh kayaknya. oh, Jadi berapa tuh? Ini 3 2 X 2 kali 9 pangkat 3 dikurang 9 kali X pangkat 3 X pangkat 2 sorry. Nah, jadinya berapa tuh? Yang ini dulu nih F3 berarti. F3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 dikurang 9 9 pangkat 2 ini mah sama dong. Tambah 12 kali 9. 12 kali 3 kok 9? 12 kali 3. Nah, ini juga 3 nih. Sorry. Nah, ini coba nanya Kak, kita tolong dihitung coba. 9. Ini 27 kali 2 54 ya, nanya Kak ya? Ini 54. Nah, ini berapa nih? 9 kali 9. Oh, banyak tuh. 81 masih. hmm, Iya benar ya? Kan ini 3 pangkat 3, 27 bener nggak sih nanya Kak? 3 pangkat 3, iya sih. bener ya? 27 ya? 27 kali 2 Iya sih. 54. Ya, benar. Nah, terus yang ini berapa nih? Ini 81 kan ya? 9 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 9. Berarti 9 kali 9 81. Tambah 12 kali 3. 3 36 ya naik ya? Ya nggak sih? Bener nggak bener nggak? Coba-coba Hmm, naik cross check dulu deh. iya sih. 54 kurang 81. Oke. Nah, 54 tambah 36 itu 90 kalau nggak salah. 90 dikurang 81. 9. Nah, udah. Kenapa kita susah-susah diturunin dulu? Terus jari ini. Harusnya nggak usah sih. Ini apa ya? Tapi kayaknya ini biar biar make sure aja sih. Makanya kita turunin terus dapat kayak gini tuh biar make sure aja. Ini masuk ke interval atau enggak. Kalau nggak masuk dia berarti nggak bisa dihitung langsung ke sini nih. Ke 2x kuadrat. 2x pangkat 3 minus 9x. Jadi hasilnya adalah 9. Benar nggak di 9? Oh, kok salah? Oh, something wrong. Kayaknya tadi kok bisa 12 ya? 12 dapat dari mana? Hmm, Yang tadi. Nah, ya Kak, ini nggak dapat nggak jawabannya? Atau beda sama Mister? kayaknya aku sama juga deh. Sama juga kan 9? Kok 12 ya? Atau ada cara Hmm, lain?
Aduh, apa dimasukin ke sini? Jangan-jangan. Satu, kalau nol, nol ini plus dua. Kalau tiga, sembilan, kurang sembilan, enggak juga jadi dua kalau tiga ini. Dua. Kalau dua, empat, kurang enam, nol. Ah, nggak tahu deh. Yang tadi kita coba ini lagi aja deh. Kita coba soal baru dulu aja. Nah, ini ada apa nih interval naik? Nah ya Kak, kalau di sekolah udah diajarin interval naik belum? Kayaknya belum nih, Sir. Belum ya? Ini sebenarnya sama aja. Kita ini dulu, apa namanya, turunin dulu kalau ini. Jadi berapa nih? 3x, eh 3x berapa? 3x kuadrat ya jadinya ya. Ini 3x kuadrat minus Di 12x, minus Sir. 12x. Nah, kalau dia interval naik itu dia f aksen x-nya itu lebih dari nol, lebih dari nol. Nah, ini kita coba faktorin dulu nih, nah ya Kak. Faktorin jadi gini nih. Ini kan bisa dibagi tiga ya, berarti tiga terus ini x, berarti ini eh, x minus 4 ya. Ya nggak sih, gini nggak sih? Kalau difaktorin. Nah ya Kak, ini nggak? Hmm, Kira-kira dapat nggak nih? Dapet kayak aku kayak gitu, Sir. Kayak gitu ya. Nah, ini kita Iya. maksudnya Mister difaktorin kayak gini, kita biar tahu nilai si X-nya. Jadi ada dua nilai X-nya. Ada nilai yang ini sama nilai yang ini nih. Nah, menurut Naya Kak, berapa nilai X-nya dari faktor kayak gini? Hmm, X-nya ada dua. X yang pertama berapa? X-nya min min 4. Oh, kalau ini sorry. Kalau X min 4 sama dengan kan nol. Berarti Oh, X-nya itu sama X-nya dengan 4. 4. Nah, 4 ya. Yang ini 4. Nah, yang ini berapa nih? No, Sir. Nol, ya betul. Nah, kita uji coba ke ini, ke apa namanya? Nol. Intervalnya nol terus 4. Coba kita uji yang kalau misalnya ini nol kan, kalau naik, naik itu kan dia lebih dari nol. Kita coba uji yang 4 dulu deh. Kita uji 4 ke ini, ke sini dulu nih. Coba kita apa? Kita uji 3 kali 4 kuadrat dikurang 12 kali 4. Nah, kita lihat hasilnya positif atau negatif. Kalau negatif dia berarti termasuk interval naik berarti. Berapa nih? Ini 16,48 ya. 48 dikurang 16 kali 3 48. Ini juga 48 ya. 48 dikurang 48. Berarti nol nih. Hmm. Berarti dia harus lebih dari 4 ya Nayaka ya. Kalau 4 dia nol nih. Iya. Terus kalau misalnya kita coba nol berarti kita coba nol. Nol dong ya. Kalau kita coba nol, nol juga. Ya Iya, nggak sih? Sir. Nah iya. Jadi nol. Berarti kalau misalnya coba kita agak naik sedikit. Tadi kan 4 ya. Kita coba 5. Nah ya Kak. Kita coba 5. Dia hasilnya naik apa enggak? Apa hasilnya positif apa enggak? 3 kali 5 kuadrat dikurang 12 kali 5. Nah ini berapa nih? Menurut Naya Kak? Jadinya itu, Sir. Apa? 5 ya? 5 nggak sih? 25 kali 3 25. 75. Dikurang, 15 ya? 15 nggak Iya. sih? Nah 15. Nah berarti kan dia kalau misalnya dia 5 berarti dia interval naik nih. Dia termasuk interval naik. Berarti X-nya itu harus lebih dari 4. Yang lebih dari 4 tuh yang mana? Itu doang. Iya itu doang berarti ya. Yang ini Iya. X-nya kurang dari 4. Ini X-nya kurang dari 4. Ini X-nya kurang dari minus 4. Ini juga X-nya di antara minus 4. Berarti jawabannya yang ini nih. Atau kalau misalnya mau make sure lagi, kita coba, ini kan X-nya yang di sini kurang dari 0 ya. Kita coba min satu. Min satu kita substitut ke persamaan yang ini nih. 3
kali min satu kuadrat dikurang 12 kali min satu. Ini kira-kira positif kan nih? Ini 3 kali satu 3. Minus 12 kali minus satu. Minus 12 kali minus satu Eh, plus 12 ya. iya, sir. Nah iya 15 juga nih sama kayak ini. Nah jadi jawabannya adalah yang ini gitu. Jadi kalau misalnya interval naik, pokoknya ingat-ingat aja dia nilainya positif ya, nah ya Kak. Kalau interval naik, dia tuh apa? F aksen X-nya itu nilai ini harus lebih dari nol. Kalau interval naik, kalau interval turun berarti kebalikannya, kurang dari nol gitu. Kalau misalnya ditanya gitu ya. Misalnya kalau misalnya ini diganti soalnya jadi interval turun dari fungsi ini, berarti dia itu X kurang dari 4 sama X lebih dari nol. Berarti jawabannya yang ini berarti nih kalau interval turun. Itu. Oke? Oke, Kira-kira kira-kira paham nggak Naya Kak yang ini? paham sih. Paham, paham, paham. Oke. Berarti jawabannya yang nah, betul. Ini gimana nih Naya Kak nih? Bisa nggak coba Oh, Naya Kak? Ini ini nih kalau apa apa akuntansi akuntansi ekonomi. diturunin dulu guys sih, saya. Ya betul. Diturunin jadi berapa nih? 2x tambah 60, sir. 2x tambah 60. Oke. Nah terus ini dia baru biaya produksi ya nah ya kayak ini BP. Biaya produksi sama dengan 2x tambah 60. Itu biaya produksinya. Nah kalau misalnya mau dapat keuntungan, keuntungan itu keuntungan itu rumusnya adalah harga jual, ini harga jual, HJ, harga jual dikurang, kayaknya dikurang biaya. Nah, harga jualnya ini dia 100 juta tiap mobil. Jadi 100 kali X berarti 100 juta rupiah. Jadi kita HJ-nya 100X. Oh, dikurangnya bukan bukan ini deh, bukan BP-nya bukan ini. Ini cuman nanti dapat yang ini nih. Ini kita hapus dulu. BP-nya yang ini nih, sorry. BP-nya yang biaya produksi yang ini. Jadi 100X dikurang X kuadrat plus 60X plus 50. Nah, ini kayaknya baru ini dikurang dulu nih. Jadi ini minus X ya. Jadinya minus X kuadrat terus 100X dikurang 60X kayaknya 40 ya jadinya ya. 100 yang ini Eh, nih dikurang yang ini 100 iya, kurang 40. 60X plus 40X terus ini oh ini minusnya yang sisa. Ini kan nggak bisa dikurang. Jadi minus 50. Nah ini baru Nayaka turunin. Jadi bukan yang ini yang diturunin. Ini dulu yang ini yang udah di apa? Yang udah dikurang sama harga jual. Kan kita nyarinya keuntungan kan, keuntungan maksimum. Nah ini nih keuntungan nih rumusnya yang ini kayak gini jadi hasilnya. Nah ini menurut Nayaka jadinya berapa? Kalau diturunin minus minus 2x Hmm, ya? Ya nggak sih? Minus 2x plus 40 ya? Benar iya, ya, Nah? Nah, iya benar. Nah, ini dapat nih keuntungannya, berarti kan minus 2x plus 40. Kita cari x-nya, nah ya Kak. X-nya sama dengan 40 dibagi, ini kan sama-sama ini lah minus lah. Nah, jadi keuntungannya adalah, dibagi 2, sorry. Dibagi 2, minus 40 bagi minus 2. Berarti ini berapa tuh? Di, apa namanya?
Oh, bentar, sebentar. Ini bener nggak nih di substitusinya ke ini nggak sih? Habis itu. Ini dapat X-nya berapa nah ya Kak kira-kira? Min 40 dibagi -2. Jadinya Jadi 20 nggak sih? 20. Nah, 20. Nah, kita habis itu substitusi ke kayaknya ke ini deh. Ke yang eh bentar, apa ke sini ya kayaknya ke 20 ini nih. Keuntungannya ke sini deh kayaknya nih. Ini 40 tambah 80 kurang 50. Ada nggak tuh? Oh, kok nggak ada Hmm, ya? 20. Sorry, ini 400 ya? 400 tambah 80. Iya bener, dikurang 50. 480 kurang 50. Nggak ada juga. Nah, loh, 40, 40. Eh, ini kan 20 kuadrat. -20 kuadrat plus berapa tuh? 40 kali 20 dikurang 50. 400. Ini 400 ya Naya ya? Tambah 800. Loh, beda jadinya. Kurang 50. Jadinya, hmm, bentar, sebentar. There is something missing. Something missing. Keuntungan kan? Keuntungan itu, hmm, kok nggak ada jawabannya? Coba, 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 coba. Kita lihat lagi, kita cross check lagi sebentar. Keuntungan maksimum. Udah benar sih harusnya tinggal di substitute ke situ. Harusnya ya. Hmm, hmm, hmm. 20 dapat. Oh, oh. Kayaknya salah ngitung di sini deh nih Nayaka. Ini ya. tuh minus kayak gini nih. Jadinya Nayaka bukan bukan gini. Mister ngitungnya gini tadi. Oh, Nah, ini salah nih. Ini kan jadinya harusnya jadi -400 ya. -400. Terus baru ditambah 800 nih. Baru dikurang 50. Nah, ini baru ada jawabannya. My bad, my bad. Nggak teliti. Aduh, efek nih, efek udah siang nih. Ini jadi berapa nah ya Kak kalau dihitung? jadi 350 sih. 350. Alright, ada nggak? Oh, ada. Syukurlah, syukurlah. Waduh, gimana tuh? Kira-kira Nayaknya bisa nggak nih kerjain yang ini nih? Suatu Hmm, kerjaan. Gimana tuh, gimana tuh? Biaya minimum per hari. X-nya berapa? Oh, kita di... Bentar, sebentar. 80, 20, 100. Ini hmm, dapatnya... Bentar, sebentar. Kita otak-atik dulu. 100. 80. Oh, oke. Mister udah dapet. Gimana ya, Kak? Gimana, gimana? hmm, bentar sih.
Oke, coba-coba. Gimana gimana? Hmm, kayak diturunin dulu kan, Soy? Oh, gini. Nah ya Kak, sebelum diturunin, nah ya Kak, ini kan baru ini ya, baru ada biaya nih, Iya, Soy. ya kan? Kalau ini kan belum sama apa namanya, belum sama berapa harinya kan? Ini baru biaya per hari. Kita kan nggak tahu nih buat berapa hari dia kerjanya. Jadi, nah ya Kak, kalau misalnya ini pakai logika, kalau misalnya ini tuh pekerjaan itu berarti ada biaya sama apa? Kapan selesainya? Berapa lama selesainya? Jadi ini Nayaka biayanya ini yang ini dikali sama hari, total hari. Tapi kan total harinya nggak tahu nih kita ya. Ya Iya, kan Soy. total harinya nggak tahu. Jadi dikali sama ini nih, X hari. Jadi yang 4X dikurang 160 plus 2000 per X. Nah ini dikali sama X semuanya. Dikali. Nah kayak gini lah jadinya. Jadinya gimana tuh? Jadinya Hmm, jadi ini X dikali ke sini, terus X juga dikali ke sini, terus X dikali ke sini. Di Jadi apa? 4x Distribusi pangkat 2 4X pangkat 2, oke. min Dikurang 160 ya. 60X. Nah, terus plus 2000-nya hilang ya, X-nya. Iya, Soy. Jadi plus 2000. Nah, ini baru Naya keturunin. Habis itu jadinya 8x 8X minus 160 ya. 160. Nah, 160. Ini dapat ini kan 20, Soy. buat ininya. Nah, X-nya berarti 20 ya. Yes, Oke, Soy. nah baru Nayaka substitute yang 20 ini ke atas ini, ke biaya. Berapa tuh? 4 kali 20, 80. Terus dikurang 160, terus ditambah 2000 dibagi 20. Berapa tuh Nayaka? 100 ya? 2000 dibagi 20. Berapa tuh? 100 gak sih? Eh, ini Iya, 200 Soy. bagi 2, 100 ya? Iya, Soy. Nah iya 100. Ini 80 kurang 180 kan 80 ya. 80 tambah 100. Kok 80? Ini minus 80 tambah 100. Nah, berapa nih Naya Kak? Hmm, 20, Soy. 20 ya. Udah jadi deh. 20.000 rupiah per hari. Nah, jadi deh. Aduh, yang ini kayaknya pakai pakai ini sebenarnya gampang sih. Ini tinggal diturunin juga sih Naya Kak. Cuman kayaknya waktu kita nggak cukup buat ngerjain yang ini takut lama. Nah, kan juga udah pasti agak ini nggak sih? Kalau misalnya hari ini kayaknya hitung-hitungannya rumit nggak sih? Menurut Nayaka apa biasa aja? Rumit, Soy. Rumit-rumit ya. Sumpah Mister juga kalau ini Nayaka, aduh ini banget harus apa ya? Harus ekstra. Soalnya Mister belum terlalu familiar sama materi turunan-turunan tuh Mister yang apa ya? Yang Mister hindari lah di zaman dulu tuh makanya kalau ngeliat turunan lagi, aduh, gak apa tapi it's okay deh untuk Nayaka mah. Oke, gimana Nayaka? Buat berarti buat minggu depan
nanti kita coba ini ya, Nayaka boleh WA Mister materinya yang mau dibahas apa aja. Jadi nanti kita coba apa dalam waktu sejam kita coba bahas satu persatu kira-kira yang mana Nayaka yang masih belum terlalu pede. Dan untuk asesmennya buat hari tanggal 9 berarti ya, bukan bukan minggu ini kan? Bukan Iya, tanggal 9. tanggal 9 paling ya. Oh iya, betul betul betul. Oke oke. Oke, kayaknya dari Mister itu aja. Nah, ya kan tadi udah doing so good untuk hari ini. Bisa apa ngitung apa tadi interval, terus ada minimum maksimum, terus ada aplikasi kayak ngitung-ngitung biaya, ngitung-ngitung apa gaji. Nah, udah Nayaka udah bisa lah. Oke, dari hari ini itu aja. Nayaka kira-kira ada something in your mind atau ada yang mau ditambahkan? Oh, enggak sih. Oke, kalau nggak ada, thank you for your time again, Nayaka. Kita ketemu lagi di minggu depan berarti ya, Nayaka ya. Ya, sih. Oke, thank you Nayaka. Good afternoon. Thank you.